Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Komariah Link dimanapun Anda berada di seluruh tanah air, jumpa kembali dengan saya Kokom Komariah. Hari ini kita kembali membahas tentang mustika budi menuju kesempurnaan hidup. Hari ini kita akan membahas tentang pemaaf. Maafkan ya. Kata maafkan itu sering diucapkan, tapi kadang hati yang dimaafkan begitu sulitnya. Karena katanya sakitnya tuh di sini. Kenapa sakit? Karena terdolimi, karena disakiti, karena membuat tidak enak. Berat, iya berat. Tetapi karena berat itulah kita memaafkan orang lain, maka balasannya luar biasa. Balasannya adalah Allah akan mengampuni kita. Sebagaimana dalam surat An-Nur ayat 22 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati ayyu'tu awlil kufba wal masakina wal muhazirina fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim, yang artinya, dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang? Apakah Allah tidak suka Allah mengampunimu? Sampai seperti itu pertanyaan. Kalau kita mengampuni orang lain, berarti Allah akan mengampuni kita. Tadi bilang sakit, iya, sakit hati. Sakit itu hanya pikiran kita. Sebetulnya ketika kita berpikirnya karena Allah ridho, Allah akan memberi ampunan kepada kita, maka kita lepaskan rasa sakit itu, kita keluarkan. Apakah kita akan terus memendam rasa sakit itu? Terus di pundak, dibawa kemana-mana kita pergi, terus dipikirkan, bahkan sampai jadi stres, jadi berkecamuk dendam, bahkan ingin balas dendam. Apa artinya? Itu tidak bermakna apapun buat kita, tidak ada artinya apa-apa, bahkan akan menyiksa diri sendiri. Karena jawabannya yang paling mudah adalah fa'fu anhum, tadi mengampuni, memaafkan kesalahan orang lain. Mudah-mudahan dengan dimaafkan kesalahan, dia akan menjadi baik, dia akan menjadi taubat, dan itu adalah jalan kepada kita untuk menuju ridhonya. Jadi ketika ada orang yang menyakiti kita, ketika ada yang mendolimi kita, maka itu sebetulnya ladang amal atau pahala buat kita bahwa kita ini sedang diuji. Ketika kita sabar, ketika kita tawakal, ketika kita menerima, maka pahala yang tinggi di hadapan Allah. Ya, jadi daripada tadi kita bawa kemana beban itu begitu beratnya, kesakitan itu kita terus membebani kita, lepas sedikit. Dan itu pun membuat Allah menjadi ridho, itu membuat Allah menjadi suka, dan itulah sebabnya puncak yang kita inginkan, yang kita harapkan adalah kita ridho Allah, supaya kita mendapat ridho Allah, supaya kita mendapat ampunan Allah. Maka kita maafkan mereka, wal afina anin nas, maafkanlah manusia. Nah, salah satu ciri orang yang memaafkan itu adalah bagian daripada orang yang takwa, dan kebiasaan memaafkan itu adalah ciri para syidikin, ciri para tabiin, ciri para nabi. Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad selesai berjuang, Nabi Muhammad terduduk sendirian, Nabi Muhammad melepas pakaiannya karena hujan. Dalam kesendirian, tiba-tiba ada orang yang datang. Dia melihat Muhammad sedang sendiri, Muhammad tidak ada teman, tidak ada pedang, maka dia datang tergesa-gesa dengan menghunuskan pedang. Hai Muhammad, siapa yang akan menolongmu hari ini? Dengan tenang Nabi Muhammad berkata,
berkata, Allah penolongku. Datsur bergetar, dia merasa ada sesuatu yang membuat dia takut dan akhirnya pedangnya jatuh. Seketika diambillah pedang oleh Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad bertanya, "Hai Datsur, siapa sekarang yang akan menolongmu?" Tidak ada, sambil dia bergetar, "Kaulah yang akan menolongku." Nabi Muhammad apakah melanjutkan membunuh? Oh tidak. Inilah sifat Nabi Muhammad. Dia memaafkan Datsur, dia lepaskan pedang itu, dia ajak Datsur untuk memeluk Islam, dan akhirnya Datsur memeluk Islam dan dia setia kepada Nabi Muhammad. Itu yang dicontohkan Rasulullah, itu yang diberi teladan kepada kita bahwa kita harus senantiasa memaafkan orang yang berbuat salah kepada kita. Ya, tadi apa? Memaafkan itu adalah ladang amal kita supaya derajat kita lebih naik ke tingkat yang lebih tinggi dan ridho Allah. Sebagaimana kita senantiasa berdoa, dan ini sangat dianjurkan doa ini di dalam surat Maidah Al-Baqarah, dinyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Rabbana la tuhidna in nasi'na wa akhtana, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Rabbana la tuhidna in nasi'na, ya Allah, berikanlah ampunan kepada aku, wa tahmil alaina, dan janganlah engkau bebankan kepada kami yang kami tidak sanggup memikulnya. Fa'fu anhum, maafkanlah aku ya Allah, berikanlah aku ampunan. Jadi ini permohonan kita minta ampunan. Ketika kita minta ampun kepada Allah, ketika kita meminta maaf kepada Allah, maka kita pun harus senantiasa memaafkan orang lain, harus memberi maaf kepada orang lain, agar apa tadi, agar ampunan Allah senantiasa ada pada diri kita. Dan ini Allah memerintahkan begini, wasyari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatu arduha samawati wal ardu, bahwa Allah menyediakan surga. Bersegeralah kamu mencari ampunan Allah, surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Salah satunya ada wal afina anin nas, yang senantiasa memaafkan orang lain. Ya, itulah sahabat Komariah dimanapun berada, mari kita menjadi orang yang pemaaf, kita menjadi orang yang lapang dada, kita menjadi orang yang senantiasa karena takut dengan Allah, karena berhadap ridho Allah, maka apapun yang datang kepada kita jadikan barometer, oh ini ujian, kalau Allah ridho aku pun ridho, begitu ya. Jadi dalam pergaulan, dan itu juga akan membuat hubungan kita dengan sesama semakin baik, membuat hubungan kita dengan orang lain tetap nyaman, tetap enak, dan orang mau bergaul dengan kita. Itu terima kasih sahabat Komariah yang dimanapun berada. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.